Senang rasanya bisa kembali berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan hal yang luar biasa, ya. Kita sudah menikmati sukacita, sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, beberapa hari ini kita sudah melihat bagaimana cara Tuhan menyertai di sepanjang tahun 2020. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung minggu, ya, di minggu keempat di bulan yang ke-12 ini. Kita masih ada dan masih diberkati Tuhan. Itu merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar seperti yang sudah saya sampaikan. Tema besar kita pagi ini adalah hidup Kristus, mati keuntungan. Saya tidak kata adalah di situ, ya. Di dalam pembacaan Alkitab pagi ini, ayat ini merupakan ayat yang sudah sangat terkenal, yang tidak asing bagi orang Kristen. Jadi bagi orang Kristen, hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sesuatu yang sebenarnya ambigu, ya. Tahu ambigu, ya? Sesuatu yang kok bisa, ya? Sesuatu yang kenapa begitu? Kalimat dari Rasul Paulus ini memberikan kita makna yang begitu dalam. Dari beberapa tokoh yang sudah kita kenal dan itu ada di negara kita ini yang mengalami hal ini dan berani berkata tentang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, yang hingga saat ini dan tercatat dalam bukunya itu adalah Ahok. Ya, dia bukan hamba Tuhan, dia adalah seorang yang dipercaya untuk memimpin salah satu provinsi khusus, ya. Nah, tetapi bukan masalah dia itu gubernur atau tidak, tetapi yang paling penting adalah cara dan pola pikir, perilaku menunjukkan dia ada di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu bisa menilai bagaimana sikap perilaku yang dicerminkan oleh Ahok. Memang ada banyak orang berkata Ahok ini mulutnya luar biasa kotor, ya, dari jamban hingga ke binatang itu keluar. Dan itu kadang-kala kita pun juga berbicara dan menilai, lah sepertinya tidak tepat. Apakah orang Kristen atau murid Tuhan layak berkata seperti itu? Saya sering diskusi dengan Ibu Anglia. Menjadi orang Kristen itu harusnya sabar, ya, lemah lembut. Kemudian saya jumpa dengan hamba Tuhan namanya Pak Yusef. Jadi orang Kristen itu jangan cepat marah. Nah, ini. Nah, tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, ada konsep yang harus kita mengerti bagaimana pola Tuhan mengajar kita. Nah, saya kira apa yang sudah Tuhan ajarkan secara pribadi untuk Ahok bisa menyikapinya dengan lebih bijak. Ya. Nah, hari ini kita tidak bahas Ahok, tapi kita bahas tentang firman Tuhan yang berbicara tentang pola kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita tidak langsung masuk dalam konsep hidup Kristus, mati keuntungan. Tidak itu, ya. Tapi sebelumnya kita lihat dari ayat yang sebelumnya itu dapat kita lihat dulu bagaimana Paulus bisa menuliskan surat ini demikian hebatnya. Pernyataan Paulus ini melatar belakangi bahwa kehidupannya yang sebelumnya tidak mengenal jalan Tuhan diubahkan sedemikian rupa. Kalau kita lihat dari biografi Paulus, saya merenungkan mengapa Paulus dapat menuliskan kata-kata yang dahsyat seperti ini. Dia bukan murid Tuhan secara langsung, dia bukan orang yang bertemu langsung dengan Tuhan, artinya bertemu tatap muka seperti para murid yang 12 itu, tetapi dengan cara yang berbeda. Tetapi secara iman bisa dikatakan bahwa Paulus adalah orang yang memiliki iman radikal. Ya, biasanya orang misi itu suka dengan kata ini, radikal. Kalau orang Kristen tidak
punya iman radikal, dia adalah orang yang lemah imannya. Takut katanya, penakut. Nah, Paulus menunjukkan ini. Surat Filipi ini berbicara tentang kesukacitaan di dalam Tuhan. Nah, kesukacitaan di dalam Tuhan berarti bahwa kehidupannya dipegang, dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Dan Paulus menuliskan ini pada waktu Paulus ada di dalam penjara. Kita bisa bayangkan jika orang yang di dalam penjara mampu menulis seperti ini, saya kira Paulus ini sudah memiliki tingkat kedekatan, keintiman yang begitu dekat dengan Tuhan. Mampu membangkitkan semangat jemaat Filipi. Nah, di dalam kitab Filipi kita melihat tulisan-tulisan Paulus dengan kata bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa, sedangkan dia sendiri dalam tekanan. Kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya akan tulis surat kepada istri saya begini: tolong doakan saya supaya saya kuat. Tolong kirimkan makanan yang paling enak supaya saya dapat tersenyum dalam penjara. Tetapi Paulus tidak, dan ini juga berlaku pada salah satu hamba Tuhan yang baru-baru ini juga dilepaskan 2 tahun di penjara dengan cara yang menurut pemikiran kita tidak adil. Ya, Bapak Ibu tahu, Saifuddin Ibrahim itu dia hanya mengatakan kalau kamu ikut Yesus, kalau kamu percaya Yesus, kamu diselamatkan sama seperti saya. Tetapi karena itu di dalam media maka dibumbui. Akhirnya dia masuk bui. Tetapi di tengah-tengah pledoinya dia mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Paulus ini, dan dia mengutip dari pernyataan Rasul Paulus ini. Dan apa? Bukan nama orang ini yang dibesarkan sebenarnya, tapi nama Kristus. Maka kalau kita lihat dari ayat 17 atau 16, kita lihat berkata demikian. Ayat 16 mengatakan demikian. Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12 saya baca demikian, Bapak. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang di dalam ayat ini, bahwa Injil menyebabkan Injil ada di dalam tingkat kemajuan. Kemajuan berarti bahwa apa yang disampaikan disebut dengan kabar sukacita ini mengalami kemajuan, berdampak bahkan. Maka ada salah satu buku, makin dibabat makin merambat. Isinya berbicara bagaimana orang-orang Kristen yang ditekan imannya, bahkan juga mengalami kematian, mati martir, tetapi iman Kristen makin terus menambah jumlahnya. Entah bagaimana, bukan cara manusia, tetapi cara Tuhanlah yang mengerjakannya. Saya percaya itu, Bapak. Kemudian, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Sekali lagi, Paulus dipenjara bukan karena tindakan kriminalnya, bukan kasus asusila atau moral, tetapi dikatakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Pernyataan Paulus menyatakan dengan pemenjaraan Paulus, maka banyak orang berani, lebih berani bahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita menjadi orang Kristen, sebenarnya tidak harus takut, ya, dan tidak boleh takut. Nah, kadang-kadang kita juga seperti kemarin itu, kita terus mungkin 30 hari. Nah, seperti pesan dari Pak Adi kan,
kita bahasanya yang baik, yang bisa diterima. Karena tidak semua orang di sana percaya Tuhan. Ya mereka punya Tuhan tapi bukan Tuhan Yesus, kan begitu. Jadi hati-hati menyampaikannya. Ya berbeda kalau saya bicara di depan Bapak Ibu yang sudah pernah baca firman Tuhan ini. Tapi di sana beda. Tetapi di sini kita lihat latar belakang pernyataan Paulus dengan kata kunci, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia 21 berkata, jika aku hidup memberi buah. Nah ini merupakan kata kunci yang dipakai untuk merubah mindset orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah, selanjutnya, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Artinya Bapak Ibu, Kristus bisa saja diberitakan dengan cara apapun. Di media massa, ya, khususnya di YouTube, banyak para apologet. Beberapa waktu saya sudah sampaikan, banyak para teolog menyampaikan penafsiran dan menyampaikan bagaimana Kristus ini dan itu. Tetapi di situ kita lihat orang mau menanggapi, ya, dengan cara yang bagaimana, tapi nama Kristus tetap diberitakan. Jadi sebenarnya kita juga bersyukur ya kalau ada orang yang membenci kita. Oh, Tuhanmu itu telanjang ya, ini contoh. Wah, Tuhannya orang itu telanjang ya, matinya disalib, hina sekali. Kok Tuhan bisa dilihat? Ini pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita akan melihat bukti dari pernyataan-pernyataan negatif ini akan menjadi berkat bagi mereka. Kenapa? Mereka juga akan dipanggil secara khusus, bukan dengan cara kita. Sekali, bukan dengan cara kita. Kemungkinan ada orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Lekson pada hari Sabtu yang lalu. Ya, entah itu dia dengan hatinya atau karena malu, bisa saja. Kalau nggak angkat tangan, wah, namanya nggak bagus. Biasanya kita kan, siapa yang mau angkat tangan? Nggak ada namanya, aku sudah terpaksanya angkat tangan. Tapi saya percaya apa yang disampaikan karena firman Tuhan ini hidup seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Maka firman Tuhan ini tidak pernah kembali secara sia-sia. Ada hasilnya. Kapan waktunya? Saya dan Bapak Ibu tidak pernah tahu kapan waktunya orang yang mendengar firman Tuhan ini akan dipakai. Malah kadang-kala orang yang sudah mendengar firman Tuhan, dia lari. Kenapa? Seperti pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kok keras sekali pernyataanmu itu? Kenapa tiap hari telinga saya dijejali dengan hal yang menyindir saya? Kan begitu, bosan saya. Bisa pergi dia. Bisa meninggal gereja? Bisa. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu kita lihat bagaimana Injil Tuhan disampaikan dengan cara apapun. Dan ini karena Paulus memiliki musuh juga. Ada musuh-musuh Paulus yang hingga Paulus dapat masuk dalam penjara ini. Kalau latar belakangnya kita paparkan semua. Kemudian ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Segala tuduhan, segala saksi palsu yang ditujukan untuk Paulus, ternyata kata Paulus itu tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Sekalipun saya dan Bapak Ibu menghadapi tantangan karena nama Kristus yang kita sandang sebagai titel kita. Titel kita kan Kristen nih, ya. Orang Kristen ini cenderung kalau menurut mereka serba asal-asalan, makan suka-sukanya, ya, ibadah juga suka-sukanya, mau joget-joget kah, mau teriak-teriak, mau nangis, mau jungkir balik. Orang yang melihat tata cara seperti itu kadang-kala tidak bisa menerima. Karena memang secara logis
Ya, iman tidak dapat digambarkan dengan berbagai macam cara yang manusia mau hendak tafsirkan. Tetapi Kristus punya cara bagaimana mengikat kita menjadi satu kesatuan utuh, seperti dikatakan Kristus bahwa di dalam konsep ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, Paulus juga tidak menyadari sewaktu Paulus dipanggil, dia adalah orang yang sangat membenci kekristenan. Dia sangat tidak suka dengan kata-kata pengagungan tentang Yesus dari Nazaret. Tetapi apa yang terjadi? Paulus mengalami pertobatan yang tidak seperti biasanya dialami oleh orang lain. Ini cara Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kemudian Paulus menuliskan dengan tegas demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan dikenang orang itu, kita akan diingat bahwa orang itu baik kalau nama kita, kalau kita ini, jasad kita ini sudah tidak bisa bergerak, baru kita dikenang, baru kata-katanya juga dicatat dalam sejarah. Tetapi kalau kita masih hidup, jarang orang itu masih diingat. Bahwa orang itu baik tidak akan pernah diingat. Tetapi Paulus dengan meyakini demikian, ya, biar bagaimanapun nyata bahwa Yesus itu dimuliakan melalui hidupnya. Maka siapapun orangnya, sekelam apapun hidupnya, jika Kristus yang mengubah hidupnya, nama Tuhanlah sebenarnya dimuliakan, bukan nama dia. Maka Bapak Ibu, kalau saya ingat-ingat bagaimana pola hidup saya dulu dengan sekarang, Bapak Ibu juga tidak akan pernah percaya kalau saya mau cerita begitu. Dan sama dengan Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu sekarang ini seperti minggu lalu saya sampaikan, yang lalu, kita itu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, ini membawa kita untuk punya prinsip seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dua kata kunci ini berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksud hidup adalah Kristus, kemudian mati adalah keuntungan? Kemudian kalau kita harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini besar maknanya, Bapak, luas. Nah, saya hanya bagi beberapa bagian saja, Bapak Ibu, dari arti kata hidup adalah Kristus. Nah, menurut Paulus, ya, tidak semata-mata hidup itu secara daging, melainkan hidup Kristus ada di dalam hidup Paulus yang sebagai manusia ciptaan baru adalah Kristus. Sekali lagi, Paulus menyatakan ini bahwa kehidupan di dalam Tuhan tidak hanya serta-merta kehidupan secara daging, tetapi orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru bukan mengacu kepada perubahan fisik. Ciptaan baru bukan berarti bahwa apa yang dibayarkan oleh orang, wah kalau sudah di dalam Tuhan pasti orang itu tidak pernah marah. Nah, ya kan? Ini simpel saja. Jadi kalau dia marah berarti dia belum ada dalam Kristus, ya. Kemarin kan pernah kita juga sampaikan dalam diskusi, kasih orang Kristen itu yang bagaimana? Orang Kristen terkenal dengan kasihnya. Jadi kalau orang Kristen, ya, punya anak buah terus marah, maka anak bilang, wah katanya punya kasih Pak. Nah kan itu dibalikkan. Lalu atau sama anak kita marah-marah sama anak kita karena salah. Kata anak kita, kenapa papanya suka marah-marah? Ya, nah ini konsep yang salah. Kenapa? Kasih itu tidak hanya membelai, Bapak Ibu. Kasih itu tidak hanya memeluk saja. Tidak.
Tetapi kasih itu juga ada yang disebut dengan disiplin. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, contohnya pulang malam, ke diskotik, merokok dan sebagainya, Bapak Ibu diam saja. Nggak apa-apa lah, karena aku sudah ada di dalam Tuhan. Kasihku besar, nggak apa-apa, ya, lakukan saja, nggak apa-apa. Kira-kira Bapak Ibu dipertanyakan nggak sama orang lain? Bagaimana sih orang tua ini? Nah, itu maksudnya. Nah, oleh sebab itu, orang yang sadar, manusia yang mengerti, orang yang sudah terpanggil, maka pernyataan Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus, bahwa hidupnya itu sudah diubahkan di dalam perubahan yang ajaib tadi. Kemudian, kesulitan hidup apapun yang menimpa orang percaya tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan. Yang lalu sudah saya sampaikan. Kalau kita sudah mengerti jalan pendamaian, sekalipun kesulitan, sama seperti pernyataan ini. Apapun yang menimpa, apapun yang membuat kita susah, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Pernyataan Paulus ini didukung dengan keadaannya pada waktu itu. Kalau Paulus menulis surat pada waktu itu, seumpama dia menulis surat ini, dia dalam kondisi yang aman, tentram, penuh kelimpahan. Saya percaya kata-kata ini juga omong kosong. Tetapi Paulus berkata, di tengah-tengah aniaya yang pada suatu waktu dia juga akan kehilangan nyawanya, dia berkata, orang percaya, ya, tidak seharusnya meninggalkan Tuhan. Justru penderitaan karena Kristus membuat mereka bermegah kepada Tuhan. Artinya apa? Penderitaan, kesengsaraan seperti yang ditulis dalam Roma pasal 5, yaitu tentang pembenaran iman di situ, berbicara tentang bahwa kita sebagai orang percaya harus bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Maka kalau secara letterlek, maukah Bapak Ibu sebagai orang Kristen itu miskin, sengsara? Kita kan belek, nggak mau Pak. Ya nggak mau. Tetapi kesengsaraan di situ bukan hanya berbicara tentang kita tidak ada materi, ataupun kita dalam keadaan pra-sejahtera, atau bahkan kita orang-orang yang termarginalkan, atau orang-orang yang disebut orang gelandangan. Bukan itu disebut orang menderita. Tidak. Tapi penderitaan dan kesengsaraan di dalam Tuhan itu mengacu pada konsep iman kita di tengah-tengah aniaya, keadaan hidup. Apakah kita mampu berkata seperti Ayub berkata, semua dari Tuhan, maka terpujilah nama Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Saya kira pun kita mesti berpikir panjang kalau begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di antara kita, Bapak Ibu yang memiliki tekanan, masalah, juga berkata, terpujilah nama Tuhan. Dan berkata, aku mengucap syukur selalu. Seperti Raja itu berkata, aku akan bersorak-sorai karena kesetiaan Tuhan, sekalipun musuh-musuhku menekan aku. Sekalipun pandemi ini menekan kita, sekalipun pandemi ini mengancam nyawa kita, kita tidak akan meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Ini arti kata hidup adalah Kristus. Karena hidup di dalam Kristus bukan berarti kelimpahan secara materi. Ingat Bapak Ibu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tapi kalau kita pokok, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sudah, kita berpikir kalau semuanya tidak ditambahkan, berarti Tuhan tidak ada besertaku. Habis sudah. Kemudian Paulus mengatakan begini, pengenalan yang benar kepada Tuhan akan membawa hidup kita untuk memprioritaskan Kristus di atas segalanya. Susah ya? Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan hulen? Dengan segala sesuatu yang menyenangkan? Maka ada beberapa maksud demikian. Ada berkata demikian. Hidup mau, mati tak mau.
Ya, hidup mau, mati tak mau. Artinya begini, orang ini suka dengan kesenangannya, semuanya dengan harta yang melimpah, dengan kesenangannya, tetapi kesusahannya dia tidak mau. Kemudian orang ini berani mati dan berani hidup. Apa maksudnya? Dia mampu dan mau berjuang. Tapi ada orang juga yang dikatakan hidup segan, mati tak mau. Atau dia berani mati dan juga dia mampu juga hidup. Tetapi dia nekat. Segala sesuatu diukur dengan kalau susah, ya, kalau susah dia lari. Lari ke mana? Dengan kesenangannya. Maka banyak orang seringkali bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, konsep kali ini membawa kita pada diri. Tapi Kristus hidup di dalam diri Paulus menyatakan makna demikian. Hidup adalah Kristus adalah bahwa seluruh cakupan kehidupan ada di dalam Kristus. Kehidupan ini harus dipenuhi dengan Kristus, diisi oleh Kristus. Sama halnya seperti apa yang Paulus lakukan yang terlihat dari keyakinannya, kasih dan ketaatan. Bapak Ibu, contoh Paulus ini memberikan kita pengertian sebagai orang Kristen, kita mengacu kepada perubahan hidup kita. Minggu lalu, ya, saya katakan demikian pada Galatia 20 ayat 20 berkata yang berbunyi, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini memaknai dalam hidup kita, kehidupan kita bukan kita lagi yang punya sebenarnya. Maka kita tidak boleh seenak saja dengan tubuh kita. Ya. Maka konsep di dalam kita ini adalah bait Allah, membawa dalam pengertian hidup adalah Kristus. Kita punyanya Kristus. Kita ada yang punya, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau orang yang masih single kan nggak terikat. Tapi kalau sudah berkeluarga, oh dia punya aku. Ya Pak ya, istri saya punya aku loh ya. Tidak punya orang yang lain. Lah, bagaimana dengan Kristus yang sudah menjadi milik kita? Masa kita juga mencemarkan nama Kristus? Kan tidak. Ya, secara logika kita juga tidak mencemarkan orang yang terdekat dengan kita. Dan kita tahu orang terdekat kita. Di dalam Kristus membawa kita, Kristus ada di dalam hidupku, maka aku hidup juga untuk Kristus. Ini permintaan itu. Ya, lanjut ya. Nah, hidup adalah Kristus yang pertama. Kristus telah menebus dosa kita dari maut di atas kayu salib, seperti pujian tadi. Karena kelahirannya tanpa penebusan itu merupakan omong kosong yang kita percaya. Jadi kalau Kristus sudah lahir, maka tadi dikatakan dialah Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana seorang bayi dia mampu menyertai kita kalau dia tidak menjadi dewasa, lalu dia menjalankan misinya seperti yang sudah dibuatkan. Ini kan konsep yang sulit untuk kita terima, Bapak Ibu. Bagi orang percaya di luar Tuhan, susah ini diterima. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah terpanggil secara khusus, hati nuraninya sudah didiami Roh Tuhan. Dia mengerti Kristus telah menebus dosa kita dari maut di atas kayu salib, maka hidup kita adalah milik Kristus. Ini konsep Paulus berkata demikian. Maka tidak salah jika Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dan saudara tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh. Kehidupan kita yang tidak menentu pada waktu itu sudah diubahkan oleh Kristus. Kita sudah diperbaharui. Maka yang kedua, hidup ini memiliki tujuan mengasihi Allah dan sesama. Orang yang ada di dalam Kristus paham tentang soal ini. Maka prioritas utama yang dilakukannya adalah mengasihi Tuhan dan juga pasti sesama. Mungkin kadarnya masing-masing beda ya, tidak sama.
Nanti kalau standarnya, oh Yohana mengasihi sama itu bagaimana? Ya saya kalau ada orang komunis lewat ya saya kasih loh tapi kalau ada itu saya nggak punya. Tetapi dalam lingkup ini, orang yang ada di dalam Kristus, maka kasihnya akan melimpah seperti air mengalir. Percayalah Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, itu akan terpancar dengan sendirinya, otomatis. Tidak perlu pencitraan Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Jokowi dibilang itu masuk ke got itu adalah pencitraan, ya terserah. Tapi kalau kita anak Tuhan, kalau kita berbuat baik, mengasihi orang, mengampuni orang, itu pencitraan, ya nggak apa-apa. Tapi siapa yang menilai? Tuhan. Demikian apa menyatakan, baik ataupun palsu, bagaimana Kristus disampaikan, itu urusan yang menilai adalah Tuhan. Tetapi di sini Tuhan berkarya atas segala sesuatu. Kemudian ketiga, hidup adalah Kristus, menyadari tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Maka dengan sesadar-sadarnya, dengan apa yang kita punyai, maka kita tidak akan pernah mencemarkan diri kita ini, bahkan mempermalukan diri kita. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, kita harus berubah oleh pembaharuan tubuh kita, dan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan tubuh, persembahan yang hidup. Itu yang Tuhan mau. Karena konsep ini berbicara tentang kalau begitu aku mau beri apa? Aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah kasih dan itu. Semua sudah. Tapi bukan itu yang Tuhan minta. Kalau begitu kita sedang mengkotakkan Tuhan kita, betapa miskinnya Tuhan dengan materi. Wah, kalau saya nggak kasih persembahan, bagaimana? Nggak masalah. Kalau saya tidak memberi perpuluhan, juga nggak masalah. Tuhan juga tidak pernah meminta seperti itu secara langsung. Tetapi yang Tuhan minta, bagaimana tubuh kita ini menjadi baik Roh Kudus. Kalau orang yang sudah berada di dalam Tuhan, maka dia tidak akan pernah berkata seperti tadi. Tapi dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sekalipun dia tidak diminta, dia lihat, oh ada yang kurang ya, oh saya kerjakan. Makanya kemarin itu canda dengan Pak Adi, oh cepat betul ya bagi sembakonya. Ya Pak, saya proses seperti Bapak bekerja. Oh beda kata Pak Adi, saya di laut dengan di darat berbeda. Ya, artinya apa? Ya, ada perbedaan. Kalau di laut saya boleh santai, tapi di darat tidak. Oh saya tidak gitu ya. Cepat. Artinya apa Bapak? Semuanya sudah terkonsep secara penuh oleh Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus, dia akan terkonsep bagaimana pola pikir Kristus itu menjadi milik kita. Sekalipun dia orang yang buta huruf, hidupnya akan diubahkan oleh Kristus. Karena hidup adalah Kristus menjadi prinsip seperti Paulus dia hidup. Kenapa? Paulus berkata pada selanjutnya, mati adalah sebuah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya cari Bapak Ibu, kata untung ini berarti demikian. Untung itu berkata tentang laba, profit, ya, lalu berbicara tentang materi. Itu untung. Tapi dikatakan kalau mati adalah sebuah keuntungan. Lalu kita tanya dengan orang di samping kita, Pak Rizal, siap mati sekarang Pak? Untung loh Pak mati. Ya, ada satu cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang nenek yang sekarat dan dia baru percaya Tuhan, dan dia senyum-senyum begitu. Dia pesan sama anaknya, ya kalau saya nanti dipanggil Tuhan, ya kira-kira perlakukan saya begini. Anak-anaknya menangis. Maka ibu ini berkata, kamu iri ya sama saya? Kata anaknya bilang, kenapa saya mesti iri? Kalau kan bentarnya mati Mak. Itu kata begitu. Saya nggak iri. Kamu iri ya, karena saya akan berjumpa dengan Tuhan saya. Bapak Ibu, Paulus mau memberikan konsep ini kepada kita,
bukan berarti kalau gitu aku punya masalah, ya aku mati sajalah. Enggak, bukan itu maksudnya. Nanti setelah dengar kata-kata ini, wah, kalau mati adalah sebuah keuntungan, kalau gitu aku nyebrang jalan sengaja ditabrak mobil, ya udah untung kan? Bukan itu. Salah Bapak Ibu. Nanti kalau aku punya masalah, putus cinta, aku minum baik-baik mati, wah untung. Enggak gitu. Nanti saya disalahkan. Perhatikan baik-baik. Begini Bapak Ibu, ya, mati adalah sebuah keuntungan. Berbicara begini, bagi orang lain kematian adalah sebuah kerugian besar bagi orang-orang yang duniawi, karena akan kehilangan semua harapan. Nah ini yang membuat kalau di dalam Kristus itu rugi. Ya, ini yang orang Kristen tapi masih duniawi, dia takut kehilangan semua harapan dan semua kenyamanannya hilang. Ini takut mati. Ya, kemudian Paulus menekankan demikian, kesempatan untuk memuliakan Kristus oleh kematiannya, artinya bahwa sampai masa detik kematiannya pun bukan Paulus yang menjadi sorotan utama untuk diperbincangkan, melainkan oleh kematian Paulus, jemaat Filipi ini memuliakan Kristus. Hal inilah yang dianggap sebagai sebuah keuntungan. Karena konsepnya jemaat Filipi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita masuk dalam konsep kita sebagai jemaat Philadelphia. Nah, karena konsep kematian ini begitu mengerikan, Bapak Ibu masih ingat tragedi pesawat Asia waktu itu? Nah, itu kan mengerikan. Kalau kita sudah dengar nama mati, berarti kita akan kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki. Tetapi kematian bagi orang percaya, kita berpindah pada satu kekekalan. Ini sebenarnya. Nah kemudian Paulus membawa demikian. Paulus berkata, ketegasan ini harus kita pakai Bapak Ibu. Bagi Paulus, bahwa hidup untuk memuliakan Tuhan melalui pemberitaan Kristus dan kematiannya adalah keuntungan. Sebab apa yang dilakukannya selama hidup bagi Kristus diperoleh oleh Paulus. Di dalam surat Filipi ini tidak disebutkan keuntungan apa saja yang dimiliki oleh Paulus. Dan Alkitab juga tidak pernah menuliskan kalau kita ikut Tuhan untungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada. Ya, nanti kita lihat untungnya. Ada untungnya, jangan salah. Ya, kalau ruginya ya yang masih muda jangan mati dulu begitu doanya ya. Yang tua duluan lah gitu ya. Tapi tidak Bapak Ibu ya. Tetapi dalam konsep ini Paulus memberikan kita satu makna bahwa di dalam Tuhan, baik itu hidup maupun kematian, sama-sama kita memiliki nilai profit. Amin Bapak Ibu ya. Kita punya profit di sini. Apa? Kekekalan yang kita terima, yaitu kita mendapatkan kemuliaan di dalam Tuhan. Kalau kemuliaan di dalam hitungan manusia itu sekejap saja Bapak Ibu. Contoh begini. Saya bisa menyenangkan Rose Calvin, saya bisa membuat Rose Calvin itu senang begitu. Lalu Rose Calvin kasih bonus sama saya. Oh ini Pak, karena saya lagi senang, Bapak saya kasih bonus sekian. Wah bilang puluhan juta lah. Saya sudah terima. Ya, itu kemuliaan manusia Bapak Ibu. Tapi kemuliaan Tuhan itu berbeda. Maka keuntungannya dimaksud di sini keuntungan yang bukan dinilai dengan materi. Paulus menyadarkan jemaat di Filipi bahwa apa yang dilakukannya dalam konsep ini adalah bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu untuk melihat satu penebusan yang dilakukan oleh Kristus dalam hidupnya sebagai orang berdosa. Dia sudah tidak akan lagi mendapatkan kesulitan di dalam kekekalan. Maka tidak heran kalau orang Kristen yang mati, sebenarnya kita tidak perlu berkata turut berduka cita. Saya turut berbelasungkawa. Saya kira yang mati itu nggak susah lagi kok. Yang susah siapa Bapak Ibu? Yang hidup. Makanya di dalam setiap tulisan itu ada tulisan ribnya. Kan nggak sembarangan itu ditulis. Saya perhatikan banyak kenapa setiap ada tulisan yang orang Kristen mati ada ribnya. Rest apa tuh? Rest in peace. Artinya apa?
beristirahat dengan tenang ya. Berarti orang itu sudah istirahat, sudah tenang. Tidak ada lagi yang bangun-bangunkan dia. Sudah tidak ada lagi yang dapat membuat dia sulit. Nah, kalau kita istirahat siang, bos kita datang, kita sudah gelagapan. Kalau itu sudah kita istirahat siang, kita sudah istirahat dalam ketenangan kita. Ketenangan di dalam Tuhan maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan yang kekal, setiap orang percaya masa kini memiliki keyakinan yang pasti. Ini alasannya untuk hidup di dunia ini dan memiliki tujuan yang pasti setelah kehidupan di dunia ini, yaitu memiliki hidup yang kekal bersamanya. Kalau ini benar, Bapak Ibu aminkan. Tapi kalau salah, nanti saya turun, Bapak Ibu saya boleh evaluasi, ya, evaluasi saya. Karena kenapa? Saya lihat dari semua yang dilakukan oleh Paulus, dia dulu kaya. Tapi Paulus berkata, semua yang ada di belakangku itu adalah sampah. Berarti apa yang dimiliki oleh Paulus itu, menurut Paulus, itu sampah. Bayangkan. Kekayaannya, dia terkenal, dia populer, itu sampah. Maka dia meninggikan Kristus setinggi-tingginya dalam kehidupannya. Kira-kira saya dan Bapak Ibu bisa? Ini menjadi tantangan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, keberanian Paulus menghadapi maut sewaktu-waktu menjadi bukti kasihnya kepada Tuhan. Ia juga menyadari betul bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah kefanaan sementara. Maka jelas Paulus pada waktu itu tinggal menunggu kata Kaisar. Maka pada akhirnya dia dipancung, Bapak Ibu. Maka kalimat ini memberikan dampak besar bagi jemaat di Filipi. Maka kata-kata Paulus, surat-surat kiriman Paulus yang penuh dengan sukacita, maka Filipi ini merupakan surat yang penuh dengan kesukacitaan di dalam penderitaan. Kalau saya baca begitu. Kenapa? Di dalam kekristenan, penderitaan bukanlah hal yang harus ditakutkan. Sekalipun aniaya, maka dikatakan kita tidak punya otoritas untuk menolak kematian jika Tuhan sudah mengendaki. Jelas ya? Tetapi kematian di dalam Tuhan itu punya nilai yang berbeda dengan kematian orang di luar Tuhan. Kenapa? Kita sudah tahu jalannya kemana. Kalau kita mau ke Nagoya, ya, tidak mungkin kita lewat Mega Mall. Ya kan, tahu jalan. Kalau kita mau pergi, kalau kita sudah punya tujuannya, kita sudah tahu. Tidak sama seperti waktu saya datang pertama kali ke Batam, Bapak Ibu. Mau ke Muka Kuning, saya tanya dulu, kemana arahnya? Lukman, kemana arahnya? Sana loh, belok kanan atau kiri? Kiri. Ke Seraya mana? Atas atau bawah? Oh, saya juga tahu. Ada Seraya atas, ada Seraya bawah. Lalu kalau kita di jalan, bagaimana cara bersikap? Disinilah konsep yang ditanamkan oleh Paulus secara teologis membawa kita pada satu pengertian iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang lain berkata mati itu sesuatu yang menakutkan, tapi bagi orang Kristen kematian itu menguntungkan. Kenapa? Ketika dia hidup untuk Kristus. Dia mati pun juga bersama Kristus. Begitu. Tapi kalau orang di luar Tuhan sudah hidupnya sengsara, penuh putus asa, matinya bunuh diri pula, neraka sudah ada. Kalau orang Kristen sudah lelah hidupnya, kemudian hidupnya mati bunuh diri, celaka juga dia. Kenapa? Pendeta besar berkata, kalau kamu mati bunuh diri hari ini, kamu masuk neraka. Loh, kenapa, Pak Pendeta? Iya, bukankah Tuhan sudah sediakan tempat tinggal untuk saya? Iya, tapi waktunya belum tiba. Rumahmu masih bentuk kerangka, masih fondasi, maka neraka sudah siap. Pilih mana? Dan neraka lah dia yang dapatkan.
Bapak Ibu, ini konsep dari Alkitab. Nah, ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ingat, bekerja memberi buah bukan mencari pahala. Siapa yang hidup hari ini untuk mencari pahala? Kekristenan tidak mengajarkan bahwa segala sesuatu kamu buat dalam kategori baik itu kamu dapat pahala. Tidak. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup hingga hari ini, maka kita, kerja kita, kegiatan kita, aktivitas kita ialah memberi buah. Buah apa? Yang pertama, itu buah roh. Nah, saya dapat gambar ini bagus ya Bapak Ibu ya. Ada love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, apa lagi? Self control. Ini buah-buah roh. Maka kalau kita hidup hingga hari ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu punya PR besar. Buah yang harus kita kerjakan, yaitu buah Roh Kudus ini. Buah roh ini harus menjadi satu kebanggaan dalam hidup kita dan harus kita cerminkan. Bukan pahala yang kita kejar, tetapi kemuliaan Kristus itu yang menanti kita. Ingat ya. Kemudian buah pertobatan. Jelas ini Bapak Ibu. Kita harus memiliki buah pertobatan. Apa saja buah pertobatan? Segala perilaku kedagingan, segala sesuatu yang berbau tentang hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan, kita tinggalkan. Di dalam buku pendidikan budi pekerti ya agama Kristen, kata pertobatan itu meninggalkan segala sesuatu ya yang lama, berbalik pada jalannya Tuhan, menuju kepada konsep ilahi. Maka di dalam Matius ini berbicara demikian Bapak. Matius 3 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saya dan Bapak Ibu ditantang, kalau kita merupakan pertobat-pertobat baru, kita sudah bertobat, maka kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan nilai, dengan ukuran, dengan standar yang Tuhan mau. Apa? Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti. Buah pertobatan harus kita lakukan. Kemudian ada buah pelayanannya. Ya, contohnya kemarin lah Bapak Ibu ya. Kalau kemarin itu dibilang untung-untungnya apa sih Pak Lekson? Tadi apa untungnya kita ke sana ke Semukit? Nggak ada. Tapi orang muda, oh untung Rose, kita sama-sama piknik. Ya, enak, ya kan? Nuansanya beda. Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memberi diri kita itu tanpa paksaan mau melayani. Bukan hanya diundang oleh dosa, ayo kita ke ini. Tapi dengan sendirinya prioritas pelayanan menjadi bagian dalam hidup kita. Masalah boleh ada, tetapi hal ini juga berlaku atas hidup kita. Ini untungnya, ya. Apa untungnya? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu betul-betul mengasihi Tuhan? Karena konsep mengasihi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu luas maknanya. Bukan hanya memberi tidak. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja bagi kita Bapak Ibu. Tuhan turut serta dalam semua aspek kehidupan kita. Maka doa Pak Lekson kemarin berkata, bekerjalah Tuhan atas apa yang kami lakukan. Saya catat itu. Bekerjalah Tuhan untuk apa yang kami lakukan. Berarti pelayanan yang kita lakukan itu di situ Tuhan bekerja. Tanpa Tuhan bekerja, nonsen. Saya percaya itu. Maka katakan, jangan ada yang protes, jangan ada yang komplain.
Ya, sekalipun makanan tidak enak begitu. Ya, iya, tapi saya dapat menu yang spesial kata Yohan. Ini beda loh saya ini katanya, ya beda lah, ya kan? Nah, itu keuntungan saya. Kemudian ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, bisa dibaca ya? 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan dikatakan yang memelihara kita siapa? Paulus bukan. Paulus gak melihara kita, tetapi dalam Kristus Yesus. Ingat, pembacaan responsoria kita berkata, anak itu diberi nama Yesus. Artinya Tuhan beserta kita. Immanuel, Dia yang menyertai dalam seluruh hidup kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Kesulitan, tekanan, aniaya tidak akan pernah menyurutkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Itu yang benar. Kalau ada yang saat ini susah, berdoalah supaya hidup tidak susah. Kalau begitu yang depannya tidak susah, saya juga susah. Susahnya apa? Kita punya kesusahan masing-masing. Tapi yang penting adalah karena damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal, ya, dan itu memelihara hati dan pikiran kita. Maka sekalipun kita di rumah tidak ada beras, itu untuk orang kampung ya, dia tetap sukacita. Tapi di sini kan tidak mungkin di rumah tidak ada beras. Inilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Dalam siapa? Kristus Yesus. Terakhir, kita baca lagi sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Paulus memberikan nilai profit dan tahu apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia berkata, Allahku, tahu dia, Allahku. Kalau kita tahu konsep ini, maka kita juga tidak akan pernah mengeluh Bapak Ibu sebenarnya. Kekhawatiran yang kita miliki pun juga sewajarnya. Saya katakan kepada muda-muda kemarin itu, pandemi ini membuat kita juga serba kalang kabut sebenarnya. Tapi Tuhan juga mengajarkan di tengah-tengah pandemi ini, kita berharap pada Tuhan. Segala sesuatu yang receh, segala sesuatu yang mungkin tidak melihatkan sesuatu yang profit, Tuhan akan buat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau Paulus sudah tulis tadi, kalau kamu ikut Tuhan, keuntungannya ini. Kalau kamu ikut Tuhan, matimu juga begini-begini. Ya, saya percaya itu bukan konsep iman. Tapi konsep apa? Konsep perusahaan. Karena kekristenan bukan konsep perusahaan. Hari ini kamu percaya Yesus, maka hari ini kamu kalau sakit sembuh. Bukan. Kalau hari ini kamu sedang menderita, kamu percaya Yesus, kamu tidak akan menderita. Tapi ternyata kan tidak Bapak Ibu. Kekayaan yang diberikan kepada kita disertai dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Kita boleh kaya, kita boleh punya semuanya, tapi kalau kemuliaan Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita akan menjadi orang kaya yang bodoh. Kalau kita mencatat orang kaya yang bodoh. Ini konsep hal ini diberikan oleh Tuhan. Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan yang tidak ternilai oleh nilai kalkulasi manusia. Kemuliaannya dikatakan kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Perhatikan baik-baik. Zaman dulu orang suka memperebutkan mahkota kemuliaan. Untuk apa? Menjadi raja. Berarti saya dan Bapak Ibu akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang dikatakan dengan sesuatu yang mulia di atas dunia ini. Tetapi kemuliaan Kristus melebihi dari apapun juga. Ini keuntungan kita bersama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita berkata bersama Tuhan aku rugi karena aku tidak dapat bekerja ini dan itu, karena aku dipermalukan karena aku adalah murid Tuhan, kita tarik kembali
bagaimana konsep iman percaya kita Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Kalau kita masih malu dengan hal ini, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan ubahkan hati kita. Semua yang Tuhan beri adalah kemuliaan yang kekal. Kekayaannya yang kekal bagi kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur pagi ini. Tuhan membawa kami memperlihatkan bahwa kehidupan kami yang penuh dengan tekanan, penuh dengan tantangan, tidak menyurutkan iman kami. Bapak, sekalipun kami punya masalah, sekalipun kami penuh dengan tantangan, hari ini kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Jika Engkau yang berjanji, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami, karena Engkau adalah Immanuel. Bapak, ini hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan setiap hal yang belum kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin.